Shalom, jumpa lagi Kelapa Sukacita yang dikasihi Allah sebagai anak-anak yang selalu mau menikmati firman Tuhan yang akan menghidupkan kita sekalian. Maka pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Allah, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa yang dapat memenuhi setiap keperluan hidup kami lewat firman-Mu, yang adalah janji Tuhan, dahulu, sekarang, dan akan datang yang tidak pernah berubah. Maka kami akan tetap mengklaim firman Tuhan yang menghidupkan kami, dan biarlah Allah mau berfirman bagi kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-31. Ayat 29 mengatakan kepada kita, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tema kita menikmati berkat Tuhan. Berbicara tentang berkat, ada berkat jasmani dan ada berkat secara rohani. Kedua berkat ini perlu untuk kita menerima dalam perjalanan kehidupan kita. Seandainya kalau cuma hanya kita menikmati berkat jasmani tanpa berkat rohani, adanya keseimbangan dan tidak seimbang dalam perjalanan hidup ini. Bahkan hidup ini akan selalu berjalan dengan tidak merasa puas. Ada saja kekurangan demi kekurangan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Tetapi ketika kita mau mengimani dan mengklaim janji Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana masih kita berbaur, masih kita berada di dalam pembacaan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-31. Dan di hari ini bagian yang kita ambil ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-31, ini bagian dari masa penciptaan yang Allah berfirman setelah Ia menciptakan manusia. Ia masih berpikir dan Ia akan menyediakan sesuatu, karena manusia yang telah diciptakan dalam bumi ini tidak mungkin Ia berjalan tanpa Ia harus menikmati makanan jasmani. Maka di sekitar yang ada dalam bumi, Ia mau melengkapi dan Ia mau mengarahkan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ia mengarahkan untuk manusia menikmati makanan yang berbiji. Bahkan juga Ia menyediakan binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahkan sayur-sayur, dan juga hewan-hewan, baik yang di udara, di darat, dan di laut. Allah sediakan ini untuk manusia dan mengarahkan untuk manusia harus menikmati, supaya secara tubuh jasmani tidak mengalami kelaparan, tetapi selalu ia mengalami kekenyangan. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan dengan adanya pergumulan demi pergumulan, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Allah yang kita imani bahwa Dia yang telah mengizinkan kita mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, Ia tidak meninggalkan saya dan pemirsa, tetapi yang Ia akan berikan dan Ia menyediakan kebutuhan hidup saya dan pemirsa, apa yang kita butuhkan. Karena pada Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 mau mengatakan bagi kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah berkat yang harus kita nikmati, karena Dia Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ketika kita selalu hanya mengandalkan Tuhan, maka Ia akan sediakan itu dengan cara Tuhan untuk menyediakan bagi kita. Apakah lewat anak-anak Tuhan yang lain yang Ia utus, apakah lewat hikmat, apakah lewat kemampuan, kekuatan yang akan kita kerjakan sesuatu pekerjaan yang dapat menghasilkan dari hasil pendapatan untuk membiayai dalam kelengkapan kebutuhan hidup saya dan pemirsa. Itulah cara-cara Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan pemirsa berada dalam kekurangan, tetapi kita selalu akan ada di dalam berkecukupan dan berkelimpahan berkat yang Dia akan berikan dalam hidup saya dan pemirsa sekalian. Nikmatilah berkat Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan kita.
Jangan kita hanya cuma menikmati makanan-makanan jasmani saja tanpa adanya makanan secara rohani yang masuk dalam tubuh jiwa roh kita. Kita juga perlu untuk menikmati makanan rohani itu. Maka ada keseimbangan dalam perjalanan hidup kita yang menghantarkan kita menjadi umat yang dewasa, umat yang selalu akan memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan untuk memuliakan Dia. Hanya Dialah Allah yang pantas dan layak karena Dia peduli, dan juga Dialah Tuhan Allah yang dapat mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup saya dan pemirsa, sebagaimana pada Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 ini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun masalahmu, pergumulanmu, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Ia sanggup dan mampu untuk menyediakannya. Kita lihat dan memandang dalam masa penciptaan, Ia menghadirkan manusia bukan hanya berjalan tanpa adanya kebutuhan-kebutuhan dalam kelengkapan untuk memberikan kekenyangan dalam tubuh manusia yang diciptakan dalam dunia ini. Maka kita yang telah hadir dan ada dalam bumi ini, semua yang akan kita butuhkan, Ia akan sediakan, Ia akan berikan, dan Dialah yang dapat menanggung semua beban, penderitaan, persoalan kehidupan saya dan pemirsa. Maka marilah menjadi umat-umat yang selalu menyatakan syukur, pujian, dan hormat hanya kepada Dia, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang menyediakan berkat yang begitu melimpah. Dan berkat Tuhan itu tidak dapat kita menghitung-hitung. Berkat Tuhan itu tak habis-habisnya dan tak berkesudahan. Pemberian Tuhan, berkatnya, kasihnya begitu melimpah dalam hidup saya dan pemirsa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Allah yang selalu peduli, Bapa yang memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur pada Engkau dalam menikmati berkat Tuhan yang telah Kau sediakan bagi kami. Inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.